Tuhan Yesus adalah orang terkenal yang tidak dikenal oleh banyak orang. Saya ulangi. Tuhan Yesus itu adalah orang terkenal. Kita hidup tidak sesama dengan dia. Ada 2000 tahun lalu dia hidup, tapi dia sangat terkenal hingga hari ini. Bahkan orang yang tidak mengimani dia juga cari-cari tahu tentang dia. Ibu saudara-saudara, tema yang ditetapkan oleh Majelis Sinode adalah mengaku percaya dan mengenal yang diimani. Saya ingin mulai dengan mengatakan ini, saudara-saudara. Apakah saudara pernah mengalami suatu saat ketika berbicara tentang orang tertentu dan orang punya kesan yang buruk terhadap dia? Terus saudara yang mengenal orang itu, saudara bilang begini, tidak. Kamu omong begitu, tapi belum kenal dia. Kalau sudah kenal dia itu orang baik sekali. Pernah alami begitu? Orang punya kesan buruk tentang seseorang, saudara yang mengenalnya mengatakan, tidak. Itu mulut saja. Orang baik. Saudara pasti pernah mengenal. Saya kira itu penting dalam kaitan dengan mengenal. Sebab apa? Kalau orang tidak mengenal dengan baik, tindakannya bisa salah. Kalau pengenalan salah, maka tindakan bisa salah. Saya ingat sekali, saya dengan keluarga pergi ke Soe. Sampai di pom bensin di Soe, kami mau isi BBM toh. Pas parkir begini, saya turun, Ibu Pendeta di atas mobil dengan anak-anak. Terus ada orang dari Kupang, Pak Pendeta Yandi, Shalom, aduh apa kabar? Kami pegang tangan, kami ciuman hidung. Ternyata di sebelah ada ibu-ibu lain. Ini ibu setelah pegang tangan dan saya, cium saya, dia cium itu ibu di sebelah. Dengan yakin sekali, mama ada baik-baik. Ini ibu juga heran begini. Setelah itu baru lihat, ibu pendeta di mobil. Lalu yang tadi saya cium ini, siapa? Memang mengenal itu penting. Salah kenal, kita tindakan bermasalah. Tapi sudahlah, yang penting bisa bikin baik. Tapi intinya saudara-saudara, pengenalan yang benar itu menjadi sesuatu yang penting. Tapi karena tema kita itu berbicara tentang mengenal, mengaku, mengimani, maka saya tadi di belakang dengan Cornel Sonong ada bicara tentang dokter-dokter yang ada di Agape ini kan banyak. Lantas saya berpikir begini. Saudara tahu bahwa ada seorang dokter yang bagus. Dia menangani pasien dengan baik. Saudara sakit, kita sakit. Waktu saudara tahu dokter itu bagus, saudara sembuh? Tidak. Sudah tahu dokter itu bagus, saudara belum tentu sembuh. Saudara pergi ke dia, sudah sampai di dia. Dia kasih resep, kasih obat. Sembuh saudara? Tidak juga. Saudara hanya bisa sembuh kalau tahu dia bagus, pergi kepadanya, dikasih resep, anjuran-anjuran ikut, ya sembuh. Banyak orang masih sampai pada pengakuan bahwa Yesus itu luar biasa. Yesus itu terlalu dahsyat. Banyak orang baru sampai di situ. Tapi mengandalkan dia untuk sesuatu adalah barang yang agak rumit dalam perjalanan kekristenan kita. Saya kemarin pulang dari Jakarta, di pesawat saya pikirkan, dalam merenungkan bagian ini saya pikirkan satu bagian ini. Tuhan Yesus adalah orang terkenal yang tidak dikenal oleh banyak orang. Saya ulangi. Tuhan Yesus itu adalah orang terkenal. Kita hidup tidak sesama dengan dia. Ada 2000 tahun lalu dia hidup, tapi dia sangat terkenal hingga hari ini. Bahkan orang yang tidak mengimani dia juga cari-cari tahu tentang dia. Sangat terkenal. Tapi tidak dikenal oleh banyak orang. Dia terkenal tapi tidak dikenal oleh banyak orang. Karena orang hanya sebatas tahu nama. Isi hatinya, kerinduannya, semua yang ada yang di dalam hidupnya tidak diketahui, apalagi diyakini, diimani oleh seseorang.
Saya ulangi kalimat ini. Yesus orang terkenal yang tidak dikenal oleh banyak orang. Kita membaca bagian ini, saudara-saudara, menurut Matius pasal 16, ayat 13 sampai ayat yang ke-20. Dengan sebuah pertanyaan yang ringan sekali, siapakah Yesus? Siapakah Yesus? Saya coba mengelompokkan jawaban ini tentang Yesus menurut kelompok-kelompok ini. Pertama, saya sebut pertama sebagai kelompoknya Herodes. Kelompok Herodes. Kalau kita baca di Injil Lukas pasal 9 ayat 7 sampai 9. Herodes mendengar bahwa Yesus adalah Yohanes yang telah bangkit. Elia yang telah muncul kembali. Atau nabi-nabi terdahulu. Herodes sangat penasaran dengan Yesus. Herodes rindu bertemu dengan Yesus. Dia bertemu untuk apa? Untuk mengkonfirmasi, karena kalau itu disebut Yohanes Pembaptis, kan Yohanes Pembaptis sudah dibunuh. Lalu ini siapa lagi yang muncul? Saya menggarisbawahi kata mengkonfirmasi. Banyak orang penasaran sekali dengan Tuhan Yesus. Dan ingin mengkonfirmasi lewat banyak sekali catatan sejarah dan bukti-bukti tentang itu. Tapi mohon maaf saudara, saya bilang kepada saudara hari ini, mereka masihlah ada di dalam kelompok Herodes. Dan orang yang seperti ini pasti tidak beriman. Dia akan melihat dulu baru percaya. Dia akan mengkonfirmasi lebih duluan baru dia meyakini sesuatu. Kan bertentangan dengan iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari yang tidak kita lihat. Coba renungkan baik-baik dalam hidup kita, saudara-saudara. Apakah kita orang-orang yang termasuk di dalam kelompok ini yang penasaran betul dengan banyak hal? Sekedar tentang Yesus sejarah. Dan bukan Yesus Tuhan dan Juru Selamat atas hidup. Pak Pendeta, Tuhan Yesus itu yang umur 12 tahun ke atas sampai 30 itu di mana? Saya tidak mengatakan bahwa informasi itu tidak penting. Penting sekali, tapi ada hal lain yang lebih penting dari sekedar kita punya rasa penasaran tentang dia. Saudara akan habis dengan banyak pertanyaan, saudara akan habis dengan banyak buku-buku tentang Yesus. Kelompok pertama. Kelompok yang kedua, saudara-saudara, adalah kelompok yang saya sebut kelompok kata orang. Tuhan Yesus bertanya, apa yang orang-orang katakan tentang saya? Dan murid-murid menjawab, masih sama seperti yang Herodes bilang. Orang-orang mengatakan bahwa engkaulah Yohanes yang telah bangkit, Elia yang muncul kembali, dan nabi-nabi terdahulu yang telah bangkit. Masih menurut apa kata orang, tidak ada perubahan. Saya mencatat dengan baik di sini, belum ada arti yang lebih dari sekedar mendengar, berpikir dan berbicara tentang apa kata orang tentang Yesus. Tuhan Yesus tahu bahwa ini sesuatu yang bermasalah bagi murid-muridnya. Dan sekarang dia mengerucut pada pertanyaan yang penting. Tapi menurut kamu, siapakah aku? Itu kan orang-orang bilang. Yang kamu dengar, yang kamu baca itu kan yang orang-orang bilang. Penjelasan-penjelasan dari pendeta Yandi itu kan itu yang orang bilang. Masih ada orang hidup dalam apa kata orang tentang iman. Memang pengaruh tentang kata orang yang terlalu besar. Kita ini mau gunting rambut, tergantung apa yang orang bilang. Ini nanti orang bilang apa ya? Warna rambut, ini nanti orang-orang bilang apa? Ada orang yang tidak bisa bikin pesta, tapi nanti kan perasaan orang-orang yang sudah bikin pesta, dia bikin pesta. Pidato, besok pagi petugas koperasi datang, dia pusing. Nah, ini kata orang. Jadi ya, kita berhenti sudah dengan apa kata orang, toh?
Karena apa? Tidak harus semua yang kita buat itu harus menunggu apa nanti kata orang tentang kita. Tidak harus. Jangan sibuk dengan kata orang. Nah, kelompok yang ketiga ini, saudara-saudara. Saya sudah janji saya khotbah cepat-cepat. Ini tidak lama, saudara. Saudara tenang saja. Yang ketiga, kelompok orang percaya. Dan saya kira ini yang paling ideal untuk mengarahkan kita, untuk merenungkan kita masuk dalam kelompok ini atau tidak. Kelompok orang percaya ketika Yesus mengatakan, lalu apa katamu tentang aku? Petrus mengatakan begini, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Itu pengakuan yang betul-betul muncul pertama. Petrus adalah orang pertama yang mengatakan, engkaulah Mesias. Dalam pengalaman perjumpaannya dengan Yesus. Sudah tidak lagi menurut apa yang Herodes katakan, seorang pejabat. Atau dalam konteks ini, bahkan saya ingin mengatakan dan mengganggu saudara bahwa dia tidak lagi mengatakan apa kata Bapak Gereja tentang Yesus. Tetapi dia mengatakan Yesus menurut pengalaman perjumpaan pribadinya dengan Yesus. Pengalaman itu yang begitu kuat untuk dia berani mengatakan kepada Tuhan, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Saya kira memang betul saudara-saudara, karena pengalaman dengan Yesus itu kata kunci. Maria pagi-pagi buta pergi ke kubur itu. Baru saja Yesus mati beberapa hari dan bermasalah bagi orang-orang yang mau mengatakan Yesus itu Tuhan. Tapi Maria itu bangun pagi-pagi pergi ke kubur itu. Kenapa Maria berani? Padahal itu pagi-pagi buta, listrik belum ada. Kalau ada juga mungkin mati. Terus menuju ke kuburan. Orang-orang bilang di kubur itu banyak setan. Betul? Betul kok tidak? Betul kok tidak? Tidak betul. Di kubur itu banyak mayat betul, tapi belum tentu banyak setan. Setan itu ada di mana-mana. Di rumah ada kok tidak? Di jalan? Di gereja? Mana? Maria pergi ke situ. Kenapa dia pergi ke situ? Karena pengalaman perjumpaan dengan Yesus. Maria inilah yang disebutkan dalam Lukas pasal 8. Dia kerasukan 7 roh jahat. Tuhan Yesus sembuhkan dia. Dan pengalaman itu membuat dia mengabdikan diri pada pelayanan Yesus. Dan mencari Yesus. Pasti perenungan hari ini bagi kita, apakah kita punya pengalaman dengan Yesus secara pribadi? Karena ada lanjutannya. Yesus tahu persis bahwa pernyataan Petrus ini adalah pernyataan yang tulus sekali. Dan dalam ketulusan itu Yesus kemudian bilang begini, Petrus, engkaulah batu karang. Saudara-saudara, di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku. Mari kita masuk sedikit pada pernyataan ini. Saudara-saudara, gereja Tuhan, persekutuan orang percaya, adalah persekutuan yang dibangun di atas pengakuan percaya bahwa Yesus Tuhan. Jadi kalau masih ada saudara ragu-ragu hari ini dengan Yesus, tidak pantas masuk dalam persekutuan orang percaya. Masih ragu dengan Tuhan Yesus, tidak boleh masuk dalam persekutuan orang percaya. Karena jemaat didirikan di atas pengakuan bahwa Yesus Tuhan, yang kemudian kita sebutkan dialah kepala gereja. Itu sebegitu seriusnya. Untuk memaksa kita masuk sampai ke kedalaman jiwa kita untuk melihat, mendengar, merasakan. Kita mengaku Yesus Tuhan atau kita ragu-ragu. Hari-hari ini di media sosial itu orang beromong sedikit separuh pusing. Saya pernah bilang pada saudara, ada 2 orang yang baru tamat sekolah teologi datang ke saya, Pak Pendeta ini berat ini. Kenapa? Beredar buku tentang
12 jam terakhir bersama sang guru. Oh, itu orang bilang Yesus tidak mati itu. Yesus diganti oleh tokoh yang lain. Yesus turun dan pergi dengan Maria Magdalena dan melahirkan keturunan Prancis. Wih, ini bahaya buku sebenarnya. Saya senyum-senyum. Dorang dua bilang, kenapa Pak Pendeta senyum-senyum? Saya bilang, jadi kamu dua mau saya menangis. Dorang dua agak gelisah. Terus saya bilang begini, kamu dua punya kemampuan menarik kembali itu buku-buku semua? Tidak. Oke, kamu dua punya kemampuan, orang sudah baca itu buku, kemudian kamu dua punya kemampuan menghapus memorinya? Tidak. Kamu dua punya kegelisahan juga tidak merubah apa-apa. Tapi kamu mau jalan keluar untuk ini? Iya, jalan keluarnya gampang. Jalan keluarnya dengar. Bilang yang cetak itu buku, cetak tambah banyak. Bikin pakai media lain, pakai uang, berbagi-bagi ke seluruh dunia, dan saya mau bilang kepada saudara, perjumpaan pribadi saya dengan Tuhan Yesus tidak bisa gugur hanya karena saya membaca satu teks kecil itu. Itu mesti jadi pengakuan yang kokoh, yang di atasnya kita mengaku Yesus Kristus kepala gereja. Itu ucapan Petrus secara personal, tapi mewakili kita semua yang mengaku sebagai gereja. Saya takut kalau kita bergereja, tapi kita ragu pada Kristus. Saudara-saudara, tepuk tangan dulu. Saya mau kita tepuk tangan dulu. Baru saya jelaskan kenapa tepuk tangan. Waktu kita mau bangun gereja di bawah, di Agape, banyak orang ragu. Sekarang jalan. 70% kok berapa? Saya hitung-hitung matematika kok pusing. Tapi saya kasih pakai tua, kita butuh bangku berapa? 100. Saya kasih naik 200. Hari ini kita sudah punya lebih dari 130 bangku untuk gereja itu. Masa Tuhan punya pekerjaan kita ragu? Tapi belum selesai. Videotron. Kita butuh 2. Hari ini 1 sudah kelar. Teman-teman. Ada yang kasih 100 juta, kok berapa kok? 100 juta. Satu kan butuh 135 juta. Kita 1 sudah, tinggal 1. Saudara tidak lihat saya pemuka bengkok-bengkok dan lurus di sini. Makanya ini hari dia mati saja dong. Ini bukan kita punya. Ini majelis Node punya. Beriman sedikit. Kita ini kekar mana kok? Tiap hari ketemu orang bermasalah sedikit. Hidup terlalu susah nak mati. Dan Tuhan itu semangat sedikit. Ada masalah. Tapi dalam keyakinan kita kepada Tuhan, Tuhan pasti menyertai kita melewati pergumulan kita. Ada amin kok. Jadi gitu. Saudara-saudara, lanjutan dari pernyataan ini menarik. Gereja berdiri di atas pengakuan orang percaya. Saya lanjut menegaskan itu. Pengakuan orang percaya seperti batu karang yang tidak akan goyah. Jadi kalau saudara masih goyang, itu belum batu karang, masih batu kapur itu. Itu belum batu itu. Mangkali kertas. Pengakuan orang percaya seperti batu besar, batu karang yang tidak akan goyah. Saya lanjut lagi. Kunci kerajaan diberikan kepada mereka yang punya pengakuan yang tidak akan goyah. Kunci kerajaan diberikan. Supaya apa? Masuk. Kan kunci kita pegang. Kunci kita pegang, lagi ada orang dalam di surga. Dia pun nama Yesus. Masa tidak masuk? Jadi, kalau saudara masih goyang, itu kunci tidak kasih pada saudara. Lebih baik kasih di Simon. Pengakuan kita itu batu karang. Ini baru masalah sedikit waktu Sugoya lai tidak datang gereja lai, makin menjauh dari Tuhan lai. Nah mau percaya ke mana? Dan boleh begitu.
Mesti percaya apapun terjadi. Pak Pendeta, bagaimana kalau saya salah percaya? Tugas kita percaya. Penilaiannya nanti dari Tuhan. Tugas kita percaya. Saya mengimani itu. Saudara-saudara, lanjutan kalimat ini. Dan karena itu, ada keselamatan di dalamnya. Ada keselamatan. Pengakuan gereja berdiri atas pengakuan orang percaya, pengakuan itu seperti batu karang, kunci kerajaan diberikan dan keselamatan itu ada bagi kita. Berbahagialah mereka yang mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan dan seterusnya. Selamat Tuhan. Saudara-saudara, pernyataan dari Petrus ini menarik. Dialah Mesias, engkaulah Mesias dari Allah. Saya ingin menegaskan begini. Tuhan Allah yang hidup itu berlawanan dengan agama yang mati. Saya ulangi. Tuhan Allah hidup, amin. Bertentangan dengan agama yang mati. Penjelasannya sangat menyangkut dengan tidak sekedar orang beragama. Itu agama menjadi agama yang mati. Karena kita punya Tuhan yang hidup. Tidak sekedar dikungkung dalam sebuah agama yang mati. Tidak dibatasi oleh ruang bait Allah waktu itu. Tidak dibatasi oleh ritual-ritual keagamaan manusia yang sangat terbatas. Tidak terbatas di situ. Mestinya kalau hari ini saya tidak khotbah pendek pasti panjang toh. Saya ingin menjelaskan detail betul supaya kita meyakini sesuatu karena berbeda dengan negara-negara lain toh. Negara lain itu kan agama, ya siapa mau percaya, percaya. Beda dengan kita. Agama masuk dalam struktur berbangsa dan bernegara. Jadi mau jadi polisi mesti ada agama. Mau jadi anggota dewan mesti ada agama. Mau jadi bupati mesti ada agama. Mau jadi dokter mesti ada agama. Semua orang menjadi beragama. Beriman belum tentu. Mau jadi pendeta kan harus agama. Sudah di agama lah kita pas tes mau masuk pendeta dan tanya susidi. Ya, kita pisor oleh surat sidi. Pasor datang subaptis. Oh, iya. Hampir saya mau bilang 4 kali, tapi tidak boleh gitu. Nah, dia lebih dari sekedar agama yang mati. Yesus ingin menegaskan sebuah pengalaman dengan murid-murid waktu itu bahwa selama ini kan orang menyebut dia dalam tiga sebutan. Sebenarnya sama-sama, ada yang kurang lebih sama tapi saya sebutkan. Orang banyak dan termasuk para murid masih menyebutnya Rabi, Guru, dan Nabi. Tapi hari ini ada sesuatu yang baru dalam perspektif perjumpaan. Mesias, anak Allah yang hidup. Lalu apa sambutan Yesus tentang pernyataan itu? Tuhan Yesus bilang begini, hanya Bapa yang mampu mengatakan itu. Ya, ini bukan kata-katamu sendiri Petrus, Bapa yang menyuruh engkau mengatakan. Orang tidak bisa datang kepada Tuhan dalam keyakinannya sendiri, tapi karena Tuhan yang menggerakkannya datang untuk mengaku engkau Tuhan Yesus. Pernyataan kedua adalah Yesus melarang mereka jangan kasih tahu kepada orang lain. Kamu sudah tahu toh? Kamu sudah tahu? Jangan kasih tahu orang. Kenapa jangan kasih tahu orang? Satu, nanti akan ada kekacauan. Kalau kasih tahu orang pasti kacau. Kacaunya di mana? Kacaunya pasti pertentangan, tapi saya tidak mau pertentangan. Kacaunya begini, saudara-saudara. Dalam konstruksi berpikir orang-orang Yahudi, kalau Mesias itu sudah datang, berarti terjadi peperangan untuk Yahudi. Karena dia pahlawan perang. Hari ini Mesias sudah ada dan tanya perang kapan? Mau perang. Pasti kacau. Tapi yang kedua yang lebih spesifik dari itu,
jangan katakan kepada Kopau, biarlah Kopau mengalami sendiri dengan Tuhan Yesus. Dan dia mengatakan, yes. Saya sekarang bisa bahasa Inggris, walaupun hanya satu kata, yes. Kata kedua, itu saudara yang bilang, saya yes saja. Jangan katakan kepada Cornelson, tapi bersama-sama dengan dia sampai dia menemukan jawaban. Iya, Engkaulah Tuhan. Jangan katakan kepada Simon, supaya dia kerja-kerja di gereja, dia ketemu Tuhan Yesus di sini. Ya, jangan. Tapi itu tidak bermaksud tidak usah ada pekabaran Injil. Karena poin yang ingin disampaikan adalah iman tidak boleh dipaksakan. Jadi aci-aci dong, tidak usah kasih tahu di anak buah di toko bilang, lu kalau tidak terima Yesus gaji ini bulan tidak ada. Oh, itu tidak bisa. Itu tidak bisa begitu. Itu paksa. Iman dan Tuhan itu tidak boleh dipaksakan. Supaya satu waktu agama tidak ada sekalipun orang beriman masih hidup. Tidak usah paksa. Kehidupan kita dengan Kristus menarik perhatian. Hubungan dengan Tuhan itu kan harus hubungan yang berkualitas. Kualitas itu memaksa orang untuk melihat, oh betul ternyata hidup dalam Tuhan begini. Kalau begitu kami juga ingin mengenal Tuhan itu. Perjumpaan dengan Tuhan itu kemudian membuat betul. Masing-masing orang jangan dipaksakan ya. Kita punya tugas kasih tahu, membimbing, tapi nanti dia ambil keputusan. Dari bapak mama don tolong jangan bilang, Siri cepat kau ikut kata kasasi itu. Ibu Ellen sutunggu, Putri sutunggu itu. Cepat-cepat. Ikut kata kasasi dia ini kelas 3 lagi nanti. Memangnya mengaku iman hanya kelas 3. Tugas kita adalah ibu-ibu, bapak-bapak, bawa anak ikut sekolah minggu. Ikut sekolah minggu. Kasih tahu dia ikut sekolah minggu. Ini ikut sekolah minggu pemalas. Tapi cita-cita jadi saksi Kristus. Tidak bisa. Saya pernah bilang pada saudara, dorong anak-anak kita ikut sekolah minggu. Karena kita ini dorong-dorong ikut les bisa. Ikut les bahasa Inggris sayang. Biar omong itu bikin keliru pendeta Yandi. Ikut les bahasa Inggris bisa, ikut les bahasa Mandarin bisa, ikut tari balet yang jalan hanya pakai ujung jari. Itu ayo ikut saya, dia pemalas, ikut nanti mama beli kasih kujawas. Mama beli oto hanya untuk gini. Anak sekolah minggu bilang, jangkas bangun teh, hari minggu dia istirahat aduh. Nanti dia istirahat terus. Kas bangun dia ikut sekolah minggu. Supaya nanti dia dengar, oh dia ambil keputusan. Ya, engkaulah Tuhan. Oke, terakhir saya janji cepat. Saudara-saudara, ternyata di kesimpulan saya ingin mengatakan begini. Ternyata satu, berada bersama dengan Yesus tidak memastikan para murid itu mengenal Yesus. Setiap hari sama-sama dengan Yesus ini. Yang jalan piman mana ada Yesus ini. Itu pun separuh mesra. Apalagi kita ini yang di rumah saja yang ada bilang, taruh tangan Tuhan berkatilah rumah ini ya Tuhan. Ini tantangan berat. Murid yang tiap hari ada jalan-jalan di Yesus ini. Separuh masih meragukan. Jadi ini kita butuh menembus batas betul-betul untuk mengatakan, ya. Sekaligus ini kritik bagi kita semua, bagi pendeta Yandi, bagi kita semua. Beraktivitas rohani tiap hari, berkhotbah tiap hari. Tidak menjamin betul-betul bahwa kita mengenal Yesus yang baik. Jangan sampai betul salah kenal Tuhan Yesus. Macam ibu tadi toh. Kedua, Simon Petrus mengatakan, engkau adalah Mesias yang dijanjikan Allah. Apakah ia memahami apa yang dia katakan? Kira-kira itu pertanyaannya begitu.
Dia sudah omong, tapi apakah dia bicara dari sebuah pemahaman yang benar? Mestinya iya ya. Tapi pernyataan itu sebagai pintu masuk untuk kita menyatakan sesuatu. Kadang-kadang kita puas di dalam dunia kata-kata. Berulang kali saya bilang pada kita, tidak boleh puas dalam dunia kata-kata karena banyak manusia termasuk orang-orang Kristen hilang lenyap dalam dunia kata-kata. Padahal daftar makanan tidak mengenyangkan lapar. Siapa yang terlalu lapar dia masuk di warung satu terus dia baca, dia masuk di Mayupu warung di situ ada baca bilang nasi ayam terus dia bilang puji Tuhan saya sudah kenyang. Oh, tidak bisa. Kita ini hilang lenyap dalam dunia kata-kata. Sehingga kalau ada orang mulai pantun sedikit itu kita bilang cakap. Ikan paus, ikan lele. Ya, apa kok? Apa lagi? Apa? Oh, pohongkom. Kita hilang lenyap dalam dunia kata-kata. Berhenti sudah dalam dunia. Kata-kata itu perlu, terlalu penting. Tapi jangan hidup dalam kata-kata. Ada hal yang mesti, bayangkan kalau saya punya istri, saya bilang, "Mah, saya cinta." Terus dia bikin status, ternyata Bepu suami terlalu cinta. Terus orang bilang, kok papa ada bikin ke mana? Dia bilang, saya cinta. Begitu cinta. Ada mesti lebih dari sekedar kata-kata. Mesti lebih. Terakhir. Dalam itu semua kan butuh relasi toh. Kenal, tahu informasi tanpa relasi adalah sebuah kesia-siaan dalam iman. Berulang-ulang kali saya bilang kepada jemaat, Presiden Republik Indonesia siapa coba? Prabowo. Tahu dari mana? Radio, televisi, koran, baca seluruh biografi Prabowo, bahkan saya yang memilih dia. Berdasarkan pengetahuan itu, hari ini kita pergi ke Istana Negara, dia ketemu kita. Pas kita sampai, pas Pampres tanya, siapa? Saya Manobe, Pak. Dari mana? Dari Kupang. Datang untuk pulang. Karena kita tahu. Tapi coba Prabowo punya anak misalnya. Dia pergi ke situ. Pas Pampres berani bilang, pulang berani. Karena relasinya jelas. Ini anak. Bisa dibuktikan. Nah, begitu. Tahu sendiri cukup. Saya biasa ditanya oleh banyak orang ini, wih, don't tanya terlalu banyak. Sekarang saya sudah ada satu kalimat, kata kunci yang dong susah untuk tembus. Don't tanya, Pak, saya tanya satu, minta maaf, saya mau tanya, Anda punya relasi personal dengan Tuhan, pernah punya hubungan pribadi dengan Tuhan? Kalau tidak, saya tidak jawab. Untuk apa saya jawab di orang yang tidak punya pengalaman pribadi dengan Tuhan? Saya jawab kalau Anda punya pengalaman dengan Tuhan, supaya menegaskan sesuatu. Kalau tidak, mau bagaimana? Mari tunduk kepala di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami renungkan dalam keterbatasan kami percaya Tuhan dalam kami dalam Tuhan, benih firman ini bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Tuhan, kami sangat rindu firman-Mu jadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Tuhan, kami sangat rindu kami tidak hidup dalam apa yang orang lain katakan tentang Tuhan. Kami tidak hilang lenyap dalam dunia kata-kata, tapi kami mau juga mengatakan, Engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup, yang tidak dibatasi oleh aktivitas rohani kami tiap-tiap hari. Terima kasih banyak, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.